Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Saya percaya pagi ini semuanya dalam keadaan sehat. Amin, puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita sambut sorga, yaitu suara gembala dengan doa. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala agung kami. Kami percaya firman-Mu yang diberitakan kepada kami akan memberikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa bersekutu, semakin akrab, semakin intim dengan Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema firman di pagi ini yaitu Roh Kudus memberi kekuatan dan karunia. Terambil dari 1 Korintus 12 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, ketika kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, maka Ia akan melimpahkan kekuatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Walau harus dihadapkan pada tantangan, ujian, masalah, dan penderitaan sekalipun, Rasul Paulus mampu melewatinya bukan karena ia kuat, tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 7-9. Nah saudara, inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saudara, selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai, yang menjaga, dan yang melindungi kita. Bukan hanya itu, saudara. Semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin Ia akan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan itu berada di atas bahu semua orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus 1, 2, atau 5 talenta. Tolong baca Matius 25 ayat yang ke-15. Artinya, ada kadar atau ukuran anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita menurut ketentuan Tuhan sendiri. Roma 12 ayat 6 berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dan karunia apa yang diberikan kepada kita itu juga tergantung dari kehendak Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus menasihati agar kita senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan beri. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Dan memiliki roh yang menyala dalam melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11. Alkitab menyatakan, barang siapa setia melayani Tuhan dengan kasih, mahkota kemuliaan telah disediakan Tuhan baginya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-4. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tanpa kekuatan dan kemampuan yang Roh Kudus beri, kita ini nothing, tidak ada apa-apanya.
Amin. Mari kita satu dalam doa. Ada banyak yang kami perlukan, tetapi satu yang sangat perlu. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Apabila kami telah menerima Roh Kudus, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Khususnya dalam menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan, tantangan hidup, penderitaan, dan sebagainya. Sehingga kami mampu memikul salib Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami mampu terus berjalan, terus maju di dalam Tuhan. Tanpa kami merasa kecewa. Itu sebabnya ya Tuhan. Banyak apa yang kami butuhkan, tetapi satu perkara, Tuhan sekali lagi penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapak, sesudah kami merayakan hari kenaikan Tuhan. Sebagaimana para murid menanti-nantikan Roh Kudus itu dicurahkan, kami juga ingin supaya dalam doa 10 malam berturut-turut ini di tempat-tempat yang berbeda-beda, kiranya anugerah dan berkat-Mu tercurah, kami menerima Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan aktivitas kami, Tuhan jaga lindungi beserta dan memberikan kami senantiasa berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami telah panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, selamat kita melaksanakan tugas sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan saudara. Amin.